Untuk mempersiapkan diri menghadapi persaingan global dan masyarakat ekonomi ASEAN tahun 2015 ini, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya menyelenggarakan kuliah tamu dengan tema Peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA 2015. Kuliah tamu ini merupakan kerjasama antara Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU. Nah, untuk itu di samping saya sudah berada dengan Bapak Rahaditya Yunianto SEMM selaku dosen sekaligus Ketua Pelaksana Kegiatan. Selamat pagi Bapak, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik-baik. Iya, Bapak, berkaitan dengan masyarakat ekonomi ASEAN tahun 2015 nih Pak. Sebenarnya dengan dengan diadakannya kuliah tamu ini, kenapa merasa penting untuk membekali mahasiswa yang hadir pada saat ini untuk menerima materi mengenai peranan KPPU dalam menghadapi MEA ini, Pak? Baik, ya. Terima kasih, Bu. Jadi memang masyarakat ekonomi ASEAN itu adalah salah satu isu penting yang ada di negara kita ini. Karena kita tahu bahwa sebentar lagi masyarakat ekonomi ASEAN sudah akan diberlakukan, sementara di sisi lain masih banyak hal-hal yang masih harus diperbaiki oleh Indonesia ini. Sehingga mahasiswa-mahasiswa kami itu kami proyeksikan sebagai generasi penerus yang nantinya bisa meneruskan pembangunan bangsa Indonesia dan mempersiapkan mereka bagaimana bisa bersaing dengan negara-negara ASEAN yang lain. Oke. Baik Pak, terkait dengan kuliah tamu ini Pak, tujuannya apa nih Pak untuk dilaksanakannya kuliah tamu yang bekerja sama dengan KPPU ini? Ya baik, terima kasih. Jadi memang tujuan kami adalah memberikan wawasan kepada mahasiswa dan sekaligus memberikan gambaran pada mahasiswa bahwa masa depan mereka itu akan semakin berat dengan penuh tantangan, tapi kita juga harus tidak boleh lupa bahwa di dalam MEA sendiri itu juga akan muncul berbagai macam peluang sehingga harapan kami dengan mahasiswa kami bisa memiliki wawasan terkait dengan MEA itu tadi, mahasiswa bisa merubah atau membentuk pola pikir mereka bagaimana nanti ketika harus bersikap ketika nanti mereka memasuki dunia kerja dan meneruskan perjuangan bangsa Indonesia. Pak Adit nih, kalau misalnya kita melihat Indonesia saat ini dengan kurs dolar yang semakin tinggi begitu ya, 14.000 sekian nih Pak, dan masyarakat ekonomi ASEAN yang akan diberlakukan tahun 2015 ini ya Pak ya. Nah, bagaimana nih kesempatan bagi mahasiswa Universitas Brawijaya khususnya dan Indonesia serta pelaku ekonomi di Indonesia ini untuk menghadapi MEA? Sedangkan kalau MEA sendiri itu kan pasar terbuka yang ASEAN dan beberapa negara yang untuk bergabung di dalamnya. Seperti itu, bagaimana pendapat Bapak? Ya. Jadi mahasiswa kami itu nanti setelah mereka lulus dari Universitas Brawijaya, mereka setidaknya nanti akan bisa memasuki berbagai macam sektor yang penting bagi negara ini. Entah sebagai akademisi, atau sebagai praktisi, atau sebagai kalangan swasta, sehingga dengan memiliki wawasan di bidang MEA ini, mereka bisa menyikapi tantangan-tantangan dan peluang-peluang yang ada, sekaligus memanfaatkan kekuatan dan minimalisir kekuatan yang ada di bangsa Indonesia. Baik, kalau misal melihat kurs dolar tadi Pak yang semakin tinggi, apakah Indonesia sudah siap belum sih sebenarnya kalau misal untuk menghadapi MEA itu sendiri? Ya, memang kecenderungan pelemahan kurs nilai tukar ini tidak hanya terjadi di Indonesia saja, tetapi juga terjadi di sebagian besar negara yang lain, sehingga memang ini menjadi suatu tantangan bagi kita, tapi di sisi lain juga kita harus bisa menemukan peluang-peluang yang ada di dalam suatu masalah. Jadi karena di dalam suatu masalah itu pasti ada suatu kemudahan dan peluang. Misalnya kita bisa menggalakkan produk ekspor kita ke negara lain, kita bisa meningkatkan bagaimana kita bisa aware terhadap produk dalam negeri. Nah, sehingga dengan adanya awareness atau kesadaran terhadap produk dalam negeri, cinta produk dalam negeri, kemudian rasa cinta negara Indonesia, sehingga harapannya kita khususnya mahasiswa ini bisa membangun Indonesia ini menjadi lebih baik lagi. Baik, Pak, terakhir nih Pak, terkait dengan mahasiswa sebagai agent of change nih Pak.
Sebenarnya bagaimana sih apa yang bisa dilakukan mahasiswa untuk bisa berpartisipasi dalam masyarakat ekonomi ASEAN 2015 ini, Pak? Ya baik, jadi untuk dalam tataran mahasiswa sebagai bagian dari dunia akademis, mahasiswa kami harapkan bisa memiliki suatu pola pikir yang kreatif, inovatif, sekaligus tahan uji untuk memecahkan berbagai macam permasalahan di Indonesia ini, sehingga nantinya ketika mereka sudah benar-benar lulus lepas dari Universitas Brawijaya, mereka bisa benar-benar mempraktekkan apa yang mereka dapat selama mengikuti perkuliahan. Baik, terima kasih Pak Adit atas waktunya. Ya, dan sahabat UPI TV, demikianlah wawancara singkat saya dengan Pak Aditya selaku Ketua Pelaksana dari kegiatan kuliah tamu ini. Nah, untuk melihat bagaimana kuliah tamu ini berlangsung, mari kita ikuti bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita bisa berkumpul dalam, kalau saya memandang sebagai majelis ilmu ya, untuk sharing pengetahuan, informasi yang harapan saya itu bisa memperkaya adik-adik dan para dosen terkait dengan isu-isu yang kita sebut dengan masyarakat ekonomi ASEAN. Yang kedua, saya terima kasih kepada Ibu Kurnia. Saya tahu sebagai wakil ketua KPPU tadi kita sempat ngobrol, mungkin yang paling senior untuk komisioner KPPU ini, karena Ibu Kurnia mungkin yang mengawali dulu KPPU di awal. Saya tadi sempat sharing cerita bahwa di awal-awal KPPU saya juga ada beberapa kegiatan yang saya lakukan dengan KPPU zamannya Mas Samsul Ma'arif, dan kebetulan untuk yang di Surabaya, Mas Armando ini, saya tadi juga cerita dulu yang menginisiasi ada KPPU daerah juga saya dan teman-teman, dan alhamdulillah sekarang sudah set up semua, dan saya pikir kegiatan hari ini dari KPPU bisa memunculkan kesadaran bahwa sangat penting di dalam persaingan itu ada pengawasnya, karena kalau persaingan itu nggak diawasi, yang terjadi ya akan ada kannibalisme. Tentu yang besar akan memakan yang kecil, yang tidak efisien pasti mati. Nah, di lain pihak ada banyak isu bahwa starting bisnis itu selalu dimulai dari ketidakefisienan. Kita akan terus belajar, kemudian akan menjadi lebih efisien. Yang ketiga, selamat datang juga kepada para dosen. Saya lihat di sini ada Bu Dr. Mintarti. Nah, ini senior saya, Bu, ini seperti kakak saya. Kebetulan cantik, Bu, ya, jadi ini kakak saya. Ada dosen-dosen yang ganteng, ada Pak Misbah sama Pak Dr. Dias, nanti Mas Armando. Mestinya saya wajahnya seperti kata Pak Dias, harusnya. Dan semua adik-adik ini ada mahasiswa baru, dan mahasiswa baru semua pakai baju putih sama hitam. Nah, ini mahasiswa baru semua.